Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di sini saya Dewan Al-Bayaki. Saya akan menjelaskan dua subbab dari Daulah Mughal. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Daulah Mughal di India, lalu diteruskan dengan sejarah runtuhnya Daulah Mughal di India. Baik, dimulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu sejarah berdirinya Daulah Mughal di India. Nah, pada awal abad ke-16, India dikuasai oleh Kesultanan Dinasti Lodi yang dipimpin oleh Sultan Ibrahim Lodi. Namun, pemerintahannya lemah dan banyak bangsawan yang tidak puas atas pemerintahannya. Lalu di sisi lain, hiduplah seorang pemimpin muda bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Ia berasal dari Asia Tengah serta merupakan keturunan dari Timur Leng secara garis ayah dan Genghis Khan secara garis keturunan ibu. Setelah Zahiruddin Muhammad Babur gagal mempertahankan wilayahnya di Asia Tengah, Zahiruddin Muhammad Babur akhirnya mengalihkan perhatiannya ke wilayah India. Lalu pada tahun 1526 Masehi, Zahiruddin Muhammad Babur datang ke India dengan pasukan yang tidak terlalu besar. Namun, mereka memiliki senjata yang lebih maju, seperti meriam dan senjata api. Lalu di sana terjadilah Perang Panipat I, yaitu perang antara Zahiruddin Muhammad Babur dan Sultan Ibrahim Lodi. Meskipun dengan jumlah pasukan yang sedikit, Zahiruddin Muhammad Babur berhasil memenangkan perang tersebut. Ibrahim Lodi akhirnya tewas di medan peperangan. Dari kemenangan tersebut menandai akhir dari kepemimpinan dinasti Lodi di wilayah India dan menjadi awal berdirinya Daulah Mughal di wilayah India. Kemudian Zahiruddin Muhammad Babur menjadi raja pertama, lalu menjadikan kota Delhi sebagai pusat pemerintahannya. Sejak saat itu, Daulah Mughal berkembang menjadi wilayah yang besar dan berpengaruh dengan pemimpin selanjutnya seperti Humayun, Akbar Agung, Jahangir, Syekh Jenan, dan Aurangzeb, serta menjadi kerajaan besar dan berpengaruh dalam sejarah India dan dunia Islam. Lalu lanjut ke sejarah runtuhnya Daulah Mughal. Setelah lama berjaya, Daulah Mughal akhirnya perlahan mulai melemah. Puncak kejayaan dari kerajaan Mughal yaitu pada masa Akbar Agung. Lalu pada masa kepemimpinan Aurangzeb membuat kebijakan pajak untuk orang non-Islam, yaitu untuk kaum Hindu, yang membuat kaum Hindu mulai berpecah dan memberontak dengan pemerintahan Daulah Mughal. Lalu setelah Aurangzeb wafat, keadaan mulai berubah. Pemimpin atau raja-raja setelahnya juga tidak bisa memimpin dengan baik, ditandai dengan seringnya terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana. Lalu pemerintahan pusat menjadi lemah dan daerah-daerah kecil mulai memberontak pada Daulah Mughal. Di berbagai wilayah muncul perlawanan dari kaum Maratha dan kaum Sikh. Selain itu, peperangan yang terus berlangsung membuat ekonomi pemerintahan atau kerajaan Mughal memburuk, lalu membuat rakyat menderita dan kepercayaannya terhadap kerajaan semakin berkurang. Di saat Daulah Mughal lemah, bangsa Inggris mulai datang melalui East India Company, yang awalnya mereka cuma berdagang. Lama-lama mereka ikut campur dalam urusan politik dan militer. Sedikit demi sedikit, kekuasaan Mughal akhirnya diambil oleh bangsa Inggris. Lalu pada tahun 1857, terjadi pemberontakan besar rakyat India melawan bangsa Inggris. Namun pemberontakan ini gagal, dan Kaisar Mughal terakhir ditangkap dan diasingkan. Lalu pada tahun 1858, Inggris resmi menghapus Daulah Mughal. Lalu dengan begitu, berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di India. Saya harap dengan konten ini teman-teman semua bisa lebih memahami tentang
sejarah berdirinya Daulah Mughal dan dapat menjadikan pembelajaran dari sejarah runtuhnya Daulah Mughal. Baik, sedikit pantun, pergi berlayar menuju seberang, menjemput ilmu sepanjang cerita. Sejarah Mughal dapat dijadikan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.